alaikallah ya Rasulullah. Shalla ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Ada satu bintang, sinarnya berseri, cahaya atas cahaya, tempat yang utama. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhurriya ladaikum wa izi bikum. Shalla alaikallah ya Rasulullah. Salam Rasulillah Muhammad Mustafa. Shalla alaikallah ya Rasulullah. Shalla ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Ya Rasulullah, aku ingin mati dan hidup dalam mencintaimu. Ya Rasulullah, aku merasa hina di hadapanmu, dan bersamamu aku mulia ya Rasulullah. Sallallahu alaikallah ya Rasulullah. Salam Rasulillah Muhammad Mustafa. Sallallahu alaikallah ya Rasulullah. Salam Rasulillah Muhammad Mustafa. Sallallahu Rasulillah Muhammad Mustafa. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Muhammad ibn Abdullah. Assalamu alayka ya khiyaratallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ya Aminallah. Ashhadu annaka Rasulullah wa ashhadu annaka Muhammad ibn Abdullah. وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد
مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Terima kasih saudara, kita bergabung kembali dalam kajian tentang sholat. Kita awali dengan hadis-hadis bagaimana sholat memiliki derajat yang tinggi dari amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bincangkan juga makna-makna batiniyah yang kita sebut dengan adab, bagaimana menjaga dan memelihara kesempurnaan serta kekhusyuan dalam setiap tahapan ibadah sholat. Itu kita dahului dengan kesempurnaan wudhu, kemudian berpakaian, menghadap kiblat, baru kemudian kita masuk pada kesempurnaan niat. Izinkan untuk beberapa bagian ini saya membacakan teksnya dengan mungkin tidak terlalu membincangkan atau mensyarah apa yang ada di dalamnya. Insya Allah pada waktu yang akan datang kita akan masuk kepada bagian-bagian dari sholat itu sendiri. Adapun untuk kesempurnaan niat adalah dengan 3 hal. Mengetahui sholat apa yang hendak dilaksanakan. Pada sholat apa yang hendak dilaksanakan itu ada hak ma'rifah. Bagaimana hak ma'rifah? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat-sholat yang lainnya. Ma'rifah tentang sholat. Yang kedua, menyadari bahwa kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita yang senantiasa melihat kita. Dan berdirilah dengan penuh rasa takut. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya melihat kita, melainkan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Sehingga semestinya kita takut untuk memasukkan kesibukan dunia dalam sholat-sholat kita. Itu kesempurnaan niat. Setelah niat, kemudian masuk pada kesempurnaan takbir. Kesempurnaan takbir adalah dengan 3 hal. Melakukannya dengan benar dan penuh keyakinan. Mengangkat tangan dengan menghadirkan hati. Dan bertakbir dengan mengagungkan Dia, merendahkan segala yang lainnya. Takbir juga disebut dalam riwayat sebagai mengangkat kedua tangan, disebut sebagai zinatut takbir. Segala sesuatu ada hiasannya. Dan hiasan bertakbir adalah dengan mengangkat kedua tangan. Sehingga dalam setiap takbir kita dianjurkan, tidak wajib, tapi kita dianjurkan untuk mengangkat tangan kita. Karena itulah hiasannya takbir. Terserah saudara apakah hendak menghias sholat saudara atau tidak. Nah, kemudian begitu pula ada periwayatan misalnya ketika dari i'tidal hendak sujud, mana yang kita dahulukan? Lutut atau telapak tangan. Dua-duanya ada riwayatnya. Tetapi sebagian mengambil riwayat yang mendahulukan telapak tangan. Mengapa? Karena inilah yang diangkat ketika takbir. Jadi mendahulukan, meletakkan telapak tangan sebelum kedua lutut. Kemudian setelah itu kita berdiri. Takbir kan kita berdiri. Kesempurnaan berdiri adalah dengan 3 hal. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud, menghadapkan hati kepada Allah, dan tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita membaca ayat-ayat. Kesempurnaan bacaan adalah dengan 3 hal. Membaca Al-Fatihah dan surat dengan perenungan terhadapnya. Memperhatikan artinya, mengamalkan apa yang dibaca. Tentu pada perilaku sehari-hari. Kesempurnaan ruku adalah dengan 3 hal. Merebahkan diri di hadapan Tuhan. Meletakkan tangan di atas lutut sebagai tanda kepasrahan. Dan bertasbih dengan penuh takzim. Membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Dan kesempurnaan sujud adalah dengan 3 hal.
meratakan dahi dengan penuh kepasrahan, menyadari asal penciptaan dan tempat kepulangan, yaitu tanah yang di atasnya kita bersujud, dan mengetahui bahwa segala sesuatu adalah karena kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihaulillahi wa quwwatihi aqumu wa aqud. Semoga Allah Ta'ala hadirkan dalam hati kita tahapan-tahapan kesempurnaan ini sehingga kita beroleh nikmatnya beribadah kepadanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya pernah bercerita juga di sini tentang seorang kiai datang dari ujung pandang ke sini ke tanah Jawa. Dia dirikan pesantren di sebuah tempat di Bogor. Di tengah-tengah orang miskin. Ke pesantren itu hanya datang orang-orang miskin saja, tidak bayar apapun. Dan Pak Kiai itu juga menyediakan makanan buat santri-santrinya. Kata anaknya, saya kasihan abah itu, kata kalau sudah sampai hari Sabtu ia pontang-panting ke sana kemari mencari uang. Dan kiai ini kiai miskin juga, harus menanggung orang-orang miskin. Mencip orang Sunda mah anu darugul ngajembutan sirah anu dugul lagi. Pak jemut-jemut jeung nu dugul. Dia berusaha keras sampai karena kerja kerasnya itu dia perhatikan anak-anak orang lain, anaknya sendiri tidak dia perhatikan. Perhatiannya pada anak-anak orang lain itu. Mungkin anaknya udah titipkan sama ibunya saja. Yang dia perhatikan tuh anak-anak orang lain. Anaknya juga kadang-kadang tidak sempat dia didik, dia sering kali mendidik anak-anak orang saja. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak ini dapat kesempatan belajar ke Mesir. Ada orang yang membantu dia untuk belajar ke Mesir. Dan di Mesir orang ini terkenal sebagai tempat bergantung kawan-kawannya yang lain. Jadi kalau orang lain dapat kesusahan, dia datang kepada anak ustadz itu. Bukan karena dia kaya dan bukan karena dia dikirim banyak oleh orang tuanya. Menurut pengalaman dia, ada saja kata orang asing yang menolong dia ketika dia susah, tidak punya duit. Tiba-tiba ada datang orang Maroko, tidak kenal siapapun, begitu lihat dia kasih duit, duitnya banyak lagi. Setiap bulan orang lain selalu dapat kiriman dari orang tuanya, dia selalu setiap bulan dapat kiriman dari Tuhan. Melalui tangan-tangan yang tidak dia kenal, tangan-tangan mulia yang Allah kirim sebagai balasan atas perbuatan baik bapaknya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Apalagi balasan perbuatan baik itu kecuali perbuatan baik itu. Ustadz itu namanya Ustadz Hussein Alatas. Dia tidak suka bicara di televisi. Dia hafal Al-Quran. Sehingga kalau saya berangkat haji, lalu ada dia sebagai Ustadz pembimbing juga. Kalau saya ingat ayat Al-Quran, saya sebut saja yang isinya itu, dia sudah bisa melanjutkannya. Tidak usah bawa-bawa Quran seperti ke pengajian ini. Kalau dia hadir, saya tinggal menunjuk ayat itu, langsung dia bisa sebutkan. Saya tidak usah buat catatan-catatan ayat-ayat Al-Quran. Dia hafal Quran. Dan dia pun sekarang tuh rajin membantu orang lain. Karena dia tahu bahwa Allah akan membalas dia dengan perbuatan baik dari pengalaman hidupnya. Bukan dari orang bersangkutan, tapi melalui tangan-tangan yang lain. Ketika di Jakarta, di daerah dia dilanda banjir, dia pesan semacam perahu karet untuk mengevakuasi. Dia evakuasi dulu tetangga-tetangganya. Keluarganya disimpan di atas atap rumah. Semuanya
tetangga-tetangganya dulu dia kirimkan. Setelah tetangganya, baru keluarganya dia selamatkan. Dan dilalah kersaning Allah, dia sekarang punya rumah besar yang harganya miliaran kali. Itu dibuat atau dibangun oleh orang lain sebagai hadiah kepadanya. Rumah aja dia dikasih hadiah. Ini dilalah alhamdulillah. Sejak dulu ada saja orang-orang memberikan hadiah dan memberikan hadiah mobil. Tidak saya beli sendiri. Saya kira mungkin itu dari kebaikan. Bukan saja kebaikan kita, tapi juga dari kebaikan orang-orang tua kita terdahulu. Di dalam surat Kahfi Allah mengisahkan tentang dua orang nabi, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihimassalam, yang menyelamatkan sebuah warisan yang tersembunyi dalam tumpukan rumah yang runtuh. Rumahnya dibangun kembali untuk melindungi perbendaharaan yang tersimpan di situ. Dan Al-Quran menyebutkannya, di situ ada milik anak yatim dan orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Jadi Allah ingin membalas kebaikan orang tuanya dengan melindungi perbendaharaan kekayaan anak yatim yang ditinggalkannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dengan perbuatan baik, setiap hari terbuka peluang bagi kita berbuat baik. Saya membayangkan ini jemaah-jemaah saya yang keluar dari Masjid Al-Munawwarah. Dan sepanjang jalan ia memperhatikan peluang-peluang untuk berbuat baik. Dari sini akan memancar cahaya kebaikan yang menyebarkan kecintaan kepada seluruh alam semesta. Dan pengajian ini menjadi pengajian yang paling penuh berkah. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas seluruh kebaikan saudara dengan kebaikan yang berlipat ganda. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan perbuatan baik itu kecuali perbuatan baik lagi. Nabi sampai mengatakan supaya tidak menganggap kecil itu perbuatan baik itu, Rasulullah sampai bersabda, tabasmuka ila wajhi akhika sodaqah. Engkau tersenyum saja, memberikan wajah yang ramah kepada orang yang kau temui, itu sudah dihitung sodaqah. Walaupun orang itu orang asing, ketika sudah dia lihat kita lihat dia, kita ucapkan, kita senyum. Tidak mempersoalkan gender. Siapa saja. Itu salah satu kelebihan orang Amerika yang saya lihat itu. Kalau saya ketemu dengan orang Amerika di pinggir jalan, kita sama-sama jalan, lalu mereka lihat kita, "Hi, how you doing?" Kata mereka. Sambil berkata, "Hi, how you doing?" "Fine, take care." Kita berkata sambil jalan. Selalu saling menegur, walaupun asing. Di sini tidak ada tuh. Tapi emang kalau di sini semua orang begitu sibuk juga kita kan, karena orang yang kita temuinya di jalan banyak sekali. Di Amerika kan jarang kita ketemu berpapasan di jalan. Di sini banyak sekali. Mungkin kalau setiap orang, mereka mana? Ketemu lagi depan, mereka mana? Tapi mumpung belum banyak orang, saudara punya kesempatan untuk berbuat baik gitu. Paling tidak dengan senyuman ramah. Kata Nabi, adalwu ila dalwi akhika sodaqah. Kalau engkau juga menimbakkan air satu timba untuk menolong kawan kamu, itu dihitung sodaqah. Nabi perinci, kau singkirkan duri dari pinggir jalan, itu juga dihitung sebagai sodaqah. Engkau antarkan barang orang lain, itu juga dihitung sebagai sodaqah.